Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah, semoga kita tetap sehat. Meskipun kondisi saat ini mudah sekali sakit, maka upayakan selalu untuk minum vitamin, makan buah, olahraga sehingga tetap sehat. Oke. Untuk pembelajaran kita kali ini adalah tema 6, subtema 4, pembelajaran kedua. Masih terkait dengan hemat energi. Pada pembelajaran kedua ini, anak sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana kita mempelajari tentang air. Ya, kita tidak pernah lepas penggunaan air itu. Ya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, air selalu kita butuhkan. Untuk itu kita harus menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Ya, di halaman 100 sampai 103, ya, halaman 100 sampai 103 itu nanti dipelajari. Ya, Pak Andi akan menjelaskan secara singkat saja, semoga nanti lebih bermanfaat. Oke, pentingnya air. Allah menurunkan air luar biasa manfaatnya. Seandainya tidak ada air, wah, kita akan rugi, kita akan sengsara, kita akan menderita. Allah menurunkan air. Air yang tersedia bisa berupa hujan, air berupa di sungai, ada di danau, air di laut, bahkan air yang ada di dalam tanah. Luar biasa manfaatnya. Untuk itu pentingnya air itu bisa kita gunakan untuk minum. Jangan nunggu haus saat minum. Ya. Jadi sebelum haus kita harus minum. Karena ketika kita berkeringat, kalau kekurangan air akan mengakibatkan lemah. Yang kedua, untuk mandi, untuk kebersihan. Ya toh? Air gunakan dengan secukupnya, jangan berlebihan dalam menggunakan air. Ya. Yang ketiga, untuk mencuci piring, mencuci baju, membersihkan mobil, sepeda motor. Wah, air yang sudah tersedia di rumah kita, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Juga air untuk menyiram tanaman, pot-pot bunga, tanaman, tumbuhan kita harus rutin disiram dengan air agar tumbuh, mekar, buahnya tumbuh, bunganya mekar, dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan di taman kita asri. Maka siramlah tanaman dengan air secukupnya. Air juga dipergunakan untuk pembangkit listrik tenaga air, PLTA, untuk listrik. Dan listrik ini digunakan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang menggunakan listrik ini. Ya. Yang berikutnya, air juga digunakan untuk sarana olahraga. Misalnya berenang, ya toh, mendayung. Lah, ini menyehatkan sekali, ya kan? Menggunakan air untuk olahraga. Ya. Yang berikutnya juga air untuk memasak. Ya, memasak makanan, untuk sayur butuh air sebagai kuahnya. Untuk minuman, memasak jahe merah, ya ini sekarang perlu kita minum jahe merah. Ya. Gunakan air. Nah, luar biasa. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah menambahkan nikmat air yang begitu banyak manfaatnya kepada kita. Ya. Anak sekalian, setelah kita tahu tentang pentingnya air, yang kedua, kita harus tahu akibat boros dalam penggunaan air. Ya. Akibat boros sering saat mencuci sepeda motor, saat menyiram tanaman, airnya terus meluber, dibiarkan saja.
kerannya yang sudah rusak dibiarkan saja sehingga airnya terus tumpah. Bak mandinya terus saja diisi penuh sampai meluber. Nah, inilah sikap boros. Maka akibat boros air, maka akan mengakibatkan sumber air berkurang. Bahkan biaya penggunaan air, ya, kita kan berlangganan air ledeng, air PDAM, karena boros maka biayanya pun akan bertambah. Kan eman kan kalau uangnya digunakan untuk membayar pemborosan air. Makanya sikap hemat air harus mulai sejak dini dipraktekkan. Dan akibat boros air juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Karena sumber mata air sudah kering, sumbernya sudah berkurang, maka kerusakan lingkungan. Dan ini sangat membahayakan, menambahkan panas, suhu udara semakin panas, dan lain sebagainya. Maka anak sekalian, sikap boros air, ya, sikap boros penggunaan air harus ditinggalkan. Kalian di rumah harus tahu, oh ini air harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Oh ini air digunakan untuk menyiram tanaman, disiram dengan secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Karena masih banyak di daerah lain itu butuh air. Ya, ketersediaan air terbatas. Bahkan di beberapa tempat itu ketersediaan air bersih juga sangat terbatas. Sehingga dia masak, mandi, mencuci di sungai. Dan itu tentunya sangat jauh dari kesehatan. Yang terakhir sekalian, bagaimana perilaku hemat air itu? Ayo, seorang pelajar mulai saat ini harus memiliki sikap karakter perilaku hemat menggunakan air. Yang pertama, matikan keran air yang tidak digunakan. Keran yang ada di bak mandi, yang ada di taman, sekiranya sudah tidak dipergunakan, matikan. Ya, tidak usah disuruh-suruh, tidak usah disuruh oleh ayah bunda. Kalau kalian tahu, oh ini sudah tidak digunakan, matikan kerannya. Itu hebat. Ya. Yang kedua, gunakan air secukupnya. Ya, kalau mandi, wah jangan satu bak mandi dihabiskan. Wah, ya ini boros ini, gitu. Nah, perilaku hemat air, menggunakan air secukupnya, ya kan? Dan yang ketiga, ketika ada saluran air di ledeng kita, pipa kita, atau keran kita ini rusak, maka segera diperbaiki. Sering itu saluran pipa itu tidak diketahui bocornya, tahu-tahu akhirnya meluber airnya, dan ini harus segera kita laporkan untuk diperbaiki sehingga hemat energi atau hemat penggunaan air benar-benar sudah kita praktekkan. Saatnya anak-anak di samping belajar tema juga praktek hemat air. Ya, saat mencuci piring jangan berlebih-lebihan airnya. Saat mencuci sepeda motor juga begitu. Gunakan air seperlunya, secukupnya. Insya Allah karakter anak yang soleh, anak yang solihah, dia senantiasa menggunakan air dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka Allah pun akan menambah nikmatnya kepada kita. Saya kira itu, pelajari halaman 100 sampai 103. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan, rajin beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.